Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Jalan Hidup Katolik. Selamat mengikuti. Renungan Rabu 6 Juli 2022. Ciri pelayan Tuhan yang berkuasa. Memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kisah pengutusan ke-12 murid Yesus dalam Injil ini memberikan gambaran kepada kita bahwa pertama, Yesus memanggil ke-12 muridnya ini tidak hanya untuk menikmati persekutuan dengannya, tetapi mau diutus untuk membagikan apa yang pernah mereka rasakan saat bersama Yesus. Orang Kristen dipanggil tidak untuk menikmati kasih Kristus sendiri saja, tetapi juga memberikan kesempatan bagi orang lain untuk merasakan kasih Kristus. Kedua, Yesus tidak mengutus muridnya sendiri saja. Perhatikan kata ke-12 murid itu. Malahan, Markus mencatat bahwa para rasul itu diutus berdua-dua. Dengan berdua-dua, mereka dapat saling mendukung, menguatkan, atau menguji jika ada suatu pendapat. Bisa jadi, Yesus hendak menghindari kecenderungan sikap sombong dalam diri para muridnya. Jika hanya satu orang, saat berhasil, mudah bagi dia untuk mengklaim sukses tersebut sebagai karyanya sendiri. Pengutusan secara kelompok memampukan orang belajar memahami bahwa keberhasilan bukan karyanya sendiri semata, tetapi karya bersama orang lain dan bersama Tuhan. Ketiga, Yesus memberi kuasa-kuasa memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengusir setan-setan. Jelaslah bahwa utusan membawa wibawa Kristus yang mengutus mereka. Kenyataan ini seharusnya membuat para utusan Kristus tak perlu bersikap rendah diri. Bagaimanapun, Kristus telah mengutus dan memberi kemampuan kepada mereka berupa kuasanya. Keempat, Yesus melarang para murid membawa harta dan bekal. Yesus hendak mengajar para muridnya untuk pasrah total kepadanya selaku pengutus. Artinya, Kristus yang akan mencukupkan kebutuhan mereka melalui orang-orang yang menerima pelayanan mereka. Dan sewajarnya lah setiap utusan berserah diri secara total kepada pribadi yang mengutusnya. Panggilan dan perutusan Tuhan Yesus saat ini juga dilimpahkan kepada kita, semua anggota gereja. Lewat sakramen baptis dan sakramen krisma, kita dipanggil dan diutus untuk menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan dan pelayanan kita setiap hari. Kita tentu tidak diutus seperti para rasul masuk ke desa-desa atau kota-kota untuk mewartakan pertobatan. Kita diutus sebagai rasul di tengah-tengah masyarakat dengan cara hidup kita masing-masing. Kesaksian hidup kita sebagai orang yang baik, benar, jujur, dan adil itulah yang sebetulnya pewartaan kita kepada dunia saat ini. Inilah pelayanan yang berkuasa yang kita wujud nyatakan melalui kesaksian hidup kita. Semoga orang-orang yang berjumpa dengan kita dapat merasakan
kehadiran kerajaan Allah. Terima kasih. Kita baru saja mendengarkan renungan harian Jalan Hidup Katolik. Semoga segala aktivitas kita hari ini mendapat bimbingan dan penyertaan Tuhan serta berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.